Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Diah Sintorini, Guru Matematika SMP Negeri 18 Tangerang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat video pembelajaran dari PowerPoint. Mengapa PowerPoint? Menurut saya, membuat video pembelajaran dari PowerPoint ini tidak sulit. Untuk pemula atau yang belum pernah membuatnya pun, saya rasa tidak akan mengalami kesulitan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah yang harus kita siapkan temanya atau materi yang akan kita buat videonya. Kemudian kita rancang skenarionya atau bisa kita sesuaikan dengan RPP. Bila perlu, teman-teman bisa membuat storyline-nya. Nah, untuk membuat storyline ini, teman-teman menyiapkan teks dan juga gambar-gambar pendukung. Intinya adalah bahwa teman-teman harus mempunyai file PowerPoint yang akan kita buat videonya. Nah, untuk alat dan bahannya, file PowerPoint yang siap kita presentasikan. Kemudian laptop yang akan kita gunakan mikrofonnya, baik secara langsung maupun dengan bantuan headset. Dan tentu adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Kalau untuk yang saya gunakan, kebetulan saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2013. Teman-teman bisa menggunakan apa yang teman-teman punya. Nah, di sini saya juga punya contoh dari storyline. Ini seperti ini teman-teman. Dari mulai judulnya, kemudian ada identitasnya, juga deskripsinya, dan bila perlu langkah secara detailnya seperti ini. Storyline atau alur cerita. Misalnya ini nanti opening title kita letakkan pada slide pertama di PowerPoint kita. Teksnya adalah seperti ini misalnya ya, bahan ajar matematika tentang bilangan bulat dan seterusnya. Kemudian bila ingin tampilkan penyusunnya siapa, lalu juga bisa dipermanis dengan foto atau gambar-gambar, foto diri kita atau mungkin logo dari instansi kita. Kemudian juga kita rencanakan narasi atau suaranya, misalnya salam, lalu perkenalan, dan seterusnya. Kalau mau dibuat secara detail, silahkan teman-teman. Ini misalnya berikutnya seperti ini. Seperti yang pertama tadi berulang kembali. Ada teksnya apa, kemudian gambarnya, lalu kalau mau dipersiapkan narasinya silahkan. Tapi kalau saya, teman-teman ya, biasanya sih jarang pakai storyline-nya. Karena saya lebih suka langsung menjadi file PowerPoint-nya. Jadi saya buat langsung di file PowerPoint. Nah, yang terpenting adalah kita harus menarasikannya atau membuat suaranya. Nah, bagaimana cara mengisi suara pada slide PowerPoint? Karena ini nanti otomatis akan menjadi suara di video kita. Kita coba yuk teman-teman. Saya buka file PowerPoint yang akan saya buat videonya. Ini saya contohkan sedikit saja. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Ada beberapa cara sebetulnya ya. Teman-teman bisa langsung membuat videonya dengan cara screen recording atau rekam layar. Kalau biasanya teman-teman yang pernah membuat video pembelajaran dengan cara rekam layar menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Tapi di sini file PowerPoint maksud saya juga punya di sini. Kalau teman-teman lihat di sebelah home ini ada insert, kita klik insert, ini kebetulan sudah diklik. Lalu ke paling kanan ini ada screen recording. Nah, kita bisa dari sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat paling atas ini ada beberapa tombol untuk screen recording. Ya, kalau teman-teman mau langsung di sini bisa, tapi kalau saya, ini saya silang dulu. Biasanya saya membuka file baru, jadi ini new. Kemudian saya pilih blank presentation. Nah, ini tidak diapa-apakan, biarkan saja teman-teman. Kemudian kita nanti supaya video kita disimpan di sini, jadi tidak mengganggu file kita yang tadi. Walaupun di file yang PowerPoint tadi yang mau kita videokan juga tidak masalah. Nah, ini kita klik insert dulu. Kemudian ini paling kanan screen recordingnya kita klik.
Teman-teman perhatikan tombol-tombolnya. Di sini ada record, kemudian di sini ada stop. Ini juga nanti ada durasi waktunya. Kemudian ini select area. Kalau mungkin teman-teman mau hanya area tertentu saja yang akan direkam. Kemudian audionya sudah aktif. Ini artinya audio atau suara kita juga ikut terekam. Lalu record pointer mouse kita ikut juga terekam. Kalau tidak mau, teman-teman bisa klik ini. Ya, tapi misalnya ini saya pakai. Oke ya. Jadi kalau mau dimulai kita langsung tekan recordnya. Kalau sudah selesai kita tekan juga oke atau pause ya. Biasanya di sini nanti ada pause-nya teman-teman. Oke, misalnya kita mulai dari sini. Kalau kita klik record berarti kita sudah mulai. Kita coba ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP Matematika SMP Kota Tangerang akan mempersembahkan bahan ajar matematika kelas 7 semester 1 dengan materi bilangan bulat, yaitu tentang definisi, cara mengurutkan, dan membandingkan. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, bla 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 bla, dan seterusnya, 4.1, dan seterusnya. Hingga akhirnya saya ucapkan terima kasih. Nah itu teman-teman, kalau mau kita, ya ini saya pause dulu. Kalau mau selesai ini teman-teman ya, kita pause dulu. Ya, ini sehingga di sini kelihatan durasinya sekian. Ya, kita lihat tadi saya cari buka presentasi yang ini. Maka kalau ini kita silang, nah teman-teman, ini akan tampil tadi video kita ada di sini teman-teman. Ya, nah bagaimana kalau misalkan mau di play, silakan di sini mau dicek. Kalau mau langsung, ini kita klik kanan di sini. Nah, diklik kanan, kita cari save media as. Ini teman-teman ya. Save media as, kita klik saja. Lalu kita coba misalnya mau di mana saja. Misalnya saya di sini di file storage saya simpan sebagai, di sini sudah tertulis media 1. Kita save ya teman-teman. Nah, coba kalau kita cari dulu. Coba kita putar. Atau tadi sebelum di save teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa putar juga kalau misalnya oh kok ternyata kurang bagus atau bagaimana, bisa disimpan. Kita tunggu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP Matematika SMP. Nah ini bukan suara saya ya, maksudnya bukan saya bicara tapi tadi rekamannya. Nah, sudah kan teman-teman? Seperti itu. Iya, saya tutup dulu. Kita kembali ke sini filenya tadi. Ini saya tutup dulu ya teman-teman. Oke, saya tidak save karena tadi filenya sudah kita ambil. Saya buka kembali materi yang akan kita buat videonya tadi. Kita sudah dapat tadi satu buah video. Itu bisa kita teruskan, tapi di situ tadi kalau dengan menggunakan screen recording tadi kelemahannya adalah kita kalau ada kesalahan kita ya terus saja, atau kita mau pause kita ulang lagi seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman mau satu persatu per slide itu juga bisa. Cara yang kedua ini ya teman-teman. Jadi misalnya ini saya buka slide pertama. Nah tentu narasinya kita perlukan ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kembali ke insert, tapi kalau tadi adalah screen recording, sekarang kita pakai audio di sebelahnya. Jadi kita klik bagian audio,
ini ada dua macam audio on my PC. Ini misalnya kita mau menambahkan musik, tapi di sini kita pakai record audio suara kita. Saya klik ya teman-teman. Nah, di sini akan ada dialog box atau kotak dialog, recorded sound. Kalau kita klik ini, nota merah ini atau titik merah, itu berarti kita memulai merekam suara kita untuk ditampilkan pada slide pertama ini teman-teman. Nanti untuk mengakhirinya diklik lagi oke di sini. Kita coba ya teman-teman. Jadi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP Matematika SMP Kota Tangerang. Nah, sudah selesai teman-teman untuk slide pertama. Kalau sudah selesai ini teman-teman perhatikan ada gambar mikrofon ya di sini, speaker ya. Maaf, gambar speaker di sini. Ini bisa kita cek langsung. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP Matematika SMP Kota Tangerang. Nah, ada ya teman-teman. Jangan lupa settingnya. Settingnya ini dalam posisi aktif, kita lihat di atas. Playback. Kita klik playback. Kemudian ini kita klik hide during show. Hide during show ini artinya speaker ini tidak akan terlihat pada saat kita merekam video slideshow-nya. Ya, terus di sini startnya on click. Kita ganti dengan startnya secara automatically atau secara otomatis akan start. Lalu cek volumenya, biasanya sih otomatis volumenya adalah high. Ya, kalau mau lebih rendah silakan, tapi kan ini kita ingin supaya suara kita juga jelas. Tuh teman-teman, ini sudah ada di sini. Nah, tapi biasanya saya akan cek ini teman-teman di animasi. Kemudian di sini juga sudah harus play. Dan di sini untuk animation pane diklik. Nah, karena apa? Kalau recorded sound-nya ini ada di bawah, maka nanti pada saat muncul ini gambarnya dulu atau slideshow-nya dulu, sementara suaranya belakangan. Sebetulnya kita bisa cek di sini teman-teman. Di bawah itu ada untuk slideshow. Ini tidak terlihat sepertinya di rekaman saya. Saya klik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP Matematika. Saya skip saya escape ya teman-teman. Jadi ini tadi slideshow-nya duluan baru suaranya. Nah, bagaimana supaya bisa suaranya duluan? Ini kita naikkan saja ke atas. Bentar. Agak bandel ini teman-teman. Iya. Nah, di sini. Ini artinya berarti suaranya juga akan tampil ya. Coba maksudnya duluan. Saya cek lagi, kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP Matematika SMP Kota. Nah, itu ya teman-teman. Hampir-hampir sama karena ini kebetulan yang dua gambar ini tidak saya buat animasi. Nanti teman-teman bisa coba-coba saja. Itu untuk set pertama. Nah, yang kedua juga sama teman-teman. Kita beralih ke sini ya. Caranya sama persis. Kita klik insert. Kemudian kita ke audio. Kita klik audio. Lalu record audio. Kita ulang lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Ini biar tidak menutup tulisannya ya. Kita coba lagi. Kali ini saya akan mempersembahkan bahan ajar matematika kelas 7 semester 1, yaitu tentang bilangan bulat. Definisi, cara mengurutkan, dan membandingkan. Nah, itu teman-teman. Kita cek lagi, kita playback di sini. Kemudian hide during show, lalu on click-nya automatically kita ganti. Nah, di sini sebetulnya sudah ada di ini teman-teman. Nah, kalau kita bisa cek animasi boleh, kalau tidak juga nanti bisa kita cek pada saat perekaman teman-teman ya. Ternyata saya tidak menggunakan animasi di sini ya teman-teman, tidak masalah ya. Seperti itu langkahnya ya teman-teman. Di sini ada dua sound yang sudah saya isi atau dua suara.
Yang ke berikutnya nggak usah ya, caranya sama. Nah, ini mungkin teman-teman gimana kalau mau menambahkan musik. Ini kan di sini hanya suara saya ya, hanya suara kita. Kita bisa menambahkan lagi. Caranya sama, insert, kemudian audio, lalu kita kliknya bukan record audio, tapi audio on my PC. Ini saya klik, maka nah ini kebetulan musiknya apa yang mau dipilih. Saya misalnya pilih Happy Ukulele yang udah ada di sini saja. Nah, ini ada speaker lagi teman-teman. Jangan lupa hide during show, kemudian on kliknya juga automatically. Nah, karena di sini ada dua suara, yang satu narasi, yang satu musik, maka volume musiknya kalau bisa sangat kecil. Walaupun kadang-kadang di stereo juga masih tetap gede ya, masih tetap hampir sama dengan suara narasi kita. Karena itu suara narasinya yang kenceng ya teman-teman. Nah ini kita coba seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari MYP Matematika SMP Kota Tangerang. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada suaranya, suara musik, ada suara narasi kita tentang slide tersebut. Nah, sampai di sini saya anggap semua slide itu sudah diberi narasi oleh teman-teman. Caranya sama. Ini kelebihannya adalah kita bisa cek satu-satu ini. Kalau misalnya, aduh kok kurang bagus ya, diulang lagi per slide. Ya, jadi bisa kita ulang lagi, bisa kita perbagus lagi, bisa kita tambahin apa lagi kalau memang dirasa kurang bagus. Nah, sekarang saya anggap ini sudah semuanya sudah cukup. File PowerPoint kita mau kita buat menjadi video. Bagaimana caranya? Teman-teman perhatikan di sini pojok kiri atas ada file, lalu kita klik file ini, klik kemudian kita ke export. Ini teman-teman ya, kita klik export. Nah, di sini sebetulnya ada banyak pilihan teman-teman. Mau dibuat jadi PDF, mau buat video, dan seterusnya, handout. Ini, karena kita mau buat video, kita pilih create a video. Nih teman-teman. Akan ada di sebelah kanannya tampilan create a video, kemudian presentation quality, kita klik ada apa, ini yang kita pilih yang mana. Di sini bisa pilih mau presentation quality atau internet atau low quality, saya biasanya pilih yang ini. Kemudian use recorded timing and narration, kita juga bisa klik. Ada di sini ada beberapa pilihannya. Ini teman-teman yang paling bawah perhatikan. Ada preview timings and narration. Ini adalah untuk melihat atau ngintip dulu nanti jadinya seperti apa video kita. Ini teman-teman misalnya saya klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MYP Matematika SMP Kota Tangerang. Nah, ternyata apa teman-teman? Suara musiknya belakangan. Kan gak enak teman-teman ya. Kalau gitu biarin dulu, kita balik. Kita jangan create a video. Gak jadi Lalu kita panah lagi, kita kembali. Nah, apa yang terjadi? Kita cek. Ini animation, kemudian ke animation pane. Karena teman-teman perhatikan sebelah kanan ini. Musik yang kita tambahkan ini belum kita bawa paling atas. Nih teman-teman kita tarik ke atas ya. Tuh kan. Iya. Ini kayaknya mouse saya sudah agak harus ganti baterai nih ya. Kita cek ulang lagi. Nah, sudah mau teman-teman. Di sini musiknya sudah paling depan, paling atas ya. Kalau di sini kelihatan 0 ini berbarengan sebetulnya dengan suara narasi slide-nya. Ini di sini 0 karena memang ini tidak saya animasikan ya, itu teman-teman. Jadi, nah kalau misalnya nanti suara itu mau dipakai seterusnya sampai terakhir video,
Ya, teman-teman, kita klik dulu suara musiknya. Tadi kita cek lagi settingannya ya. Ini harus ada play across slides. Ini teman-teman. Nah, berarti musik ini dipakai seterusnya sampai selesai. Tuh ya teman-teman. Kita cek lagi. Oh ya, ini kebetulan tadi mungkin terlupa. Untuk kita rekam suara ini, baiknya kita pakai transition untuk semuanya. Nih ya teman-teman, semua slide kita pakai transition. Sebab kalau tidak, kadang-kadang pergerakan dari slide-nya itu sudah duluan, tapi suara kita jadi kepotong. Jadi untuk semua slide kita pakai transition. Kebetulan tadi sudah tampak ya, ada curtains ini, gorden. Ada, kemudian saya cek yang kedua, ini juga kebetulan sudah ada. Nah ini ada, dan yang terakhir ada teman-teman ya. Jangan lupa itu karena transition ini penting supaya suara kita tidak terpotong. Nah kita kembali lagi untuk membuat video. Kita ke sana lagi ya teman-teman. Kita klik file, kemudian export, lalu create a video, kemudian kita cek saja dulu. Ini bisa pakai use recorded timing, tapi kalau mau di klik don't use recorded timing and narration juga nggak apa-apa. Ini dinolkan karena kita tidak ada tertentu ya. Nah, maaf, tadi mau cek ya, sorry ya. Kita cek dulu, kita pastikan. Ya, kita pastikan dulu berarti di sini. Ini, kalau teman-teman mau cek, tapi kalau mau langsung sudah yakin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MDMP Matematika SMP Kota Tangerang. Kali ini saya akan mempersembahkan bahan ajar matematika kelas 7 semester 1, yaitu tentang bilangan bulat. Definisi, cara mengurutkan, dan Nah, gitu ya teman-teman. Kalau sudah kita rasa yakin sampai selesai, boleh. Jadi cek dulu. Kalau sudah yakin langsung di sini create video. Nah, kita klik saja. Kita akan ditanya mau ditaruh di mana dengan nama apa ya. Misalnya ini dibuat video 1. Oke, kita taruh di file storage saja. Ya, kita save. Ini bisa pilih sebetulnya teman-teman, ada 2 pilihan. Nih ya, kita pilih di sini. Oke. Jenis filenya lalu save. Nah, pada saat sedang proses, teman-teman perhatikan, oh ini tidak tampak ya. Kebetulan layar saya tidak sampai paling bawah. Jadi di bagian paling bawah itu ada creating video. Ya, di sini dalam bentuk file MP4, MP4. Ada ya di sini teman-teman. Sayangnya layar saya tadi tidak sampai ke bawah, tidak apa-apa. Tapi ada di bagian bawah. Kemudian nanti kita tunggu sampai selesai, lumayan agak lama. Nih, kalau saya tampakkan ini sudah terlanjur saya setting ya, mohon maaf. Tapi ada tertulis di bawah creating video. Video 1 atau video 1 karena tadi saya kasih nama video 1. Tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti dilihat ada pergerakan putih-putihnya itu, jadi filenya jalan persegi panjang gitu, lalu file putihnya berjalan sampai selesai nanti. Nah, sebetulnya kalau sudah seperti itu teman-teman, saya rasa ini sudah selesai. Jadi sudah bisa membuat video dari file PowerPoint. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dari sini ya teman-teman bisa mencobanya. Kita buat video pembelajaran kita sendiri. Kalau ada suara bu gurunya atau pak gurunya, kan anak-anak tentu akan senang ya teman-teman. Baik, dengan demikian sampai di sini saya berbagi tentang membuat video pembelajaran dari file PowerPoint. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.